majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmatnya serta karunia kepada kita bersama di kesempatan hari ini di Sayyidul Ayyam, tepatnya di hari Jumat pagi. Kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami. Alhamdulillah, kita sudah bersama guru kita nanti yang akan berbincang bersama kita mengenai satu tema yang sangat penting. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bermohon salawat ini disambungkan kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robbani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Pondasi edisi ke-8 untuk kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah juga kita sudah bersama guru kita yang lumayan padat jadwal beliau ini, dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama untuk satu tema yang beberapa pekan yang lalu sempat tertunda. Kita kalau di episode sebelumnya kita masih berbicara untuk bisa kembali ke dasar atau kembali ke basic. Kali ini kita menjadi suatu pertanyaan, apakah kita harus berbalik atau berbelok saja? Kita di sebuah tema balik atau belok, dan kita akan sapa guru kita untuk kesempatan hari ini, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan, hayakumullah. Baik. Masya Allah Ustadz, kita sudah sampai di episode ke-8 untuk pondasi kita kesempatan hari ini. Kalau di episode sebelumnya kita berbicara tentang berbalik ke dasar Ustadz, balik ke basic. Sekarang kita berbicara tentang berbalik ataukah berbelok, karena ada yang berpikiran kalau bisa berbelok kenapa harus berbalik Ustaz. Jadi kita akan berbicara akan kita kupas tema ini di kesempatan hari ini. Untuk yang pertama sekali kita mengetahui bahwa umat Islam ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu terpecah menjadi 73 golongan Ustaz. Jadi cukup banyak golongan yang ada di Islam akhir zaman ini. Kemudian bukankah ini di antara risalah Rasulullah SAW itu adalah menyatukan kita Ustaz? Kenapa harus terpecah? Ini seperti apa Ustaz? Fadal. Barakallahu fik. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة تحيتهم فيها السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani wa akhawati fillah, baik yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau menyaksikan melalui media live streaming KMTV, Saudi TV dan Rabbani TV serta media-media lain yang bekerja sama menebar dakwah ini. Pertama bersyukur kita pada Allah SWT bahwa atas rahmat Allah dan atas hidayahnya serta taufiknya kita masuk dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita disatukan dengan dua kalimat yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengikat kita untuk senantiasa sama-sama mengikhlaskan agama ini kepada Allah dan menyatukan kita dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, yaitu tidak bertindak, tidak berlaku, tidak bersikap dalam agama ini kecuali dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan bertauhid kepada Rasulullah SAW dalam ittiba, mengikutinya. Jadi menyatukan tujuan dan menyatukan ikutan. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutan kita hanya Nabi besar Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kalau kita kembali ke sejarah awal Islam ini, ya karena memang tidak lepas apa yang terjadi sekarang ini daripada apa yang direfleksikan oleh sejarah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita singgung pada podcast atau pondasi sebelum ini, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dibangkitkan, diutus di tengah masyarakat yang berserak, yang melakukan agama atau beragama menurut perasaan, menurut pikiran, sehingga bermacam-macam yang dilakukan, sehingga mudah sekali mereka untuk tersulut oleh api permusuhan, perselisihan yang berkepanjangan, bahkan keraguan serta kebimbangan, sehingga mereka pun mengambil tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang lahirnya tauhid di Jazirah Arab, di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Nabi alaihissalam diutus untuk menyatukan atau mengumpulkan yang berserak ini, menyatukan yang beracak, merapikan yang tidak teratur ini, menebar keadilan dengan cahaya wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu Allah ingatkan, dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Tali Allah yaitu agamanya, semuanya. Jadi bukan sebagian, semuanya mesti berpegang teguh. I'tisam, berpegang teguh. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Artinya jangan ambil tali-tali lain. Jangan ambil tali-tali lain. Itu tali yang Allah turunkan.
Kemudian Allah ingatkan. Apa Allah ingatkan? Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah kepadamu. Apa itu? Iz kuntum a'daan. Dulu kalian sebelum Allah turunkan ini bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah pertautkan antara hati kalian. Dengan tali ini Allah ikat. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dari nikmat Islam itu yang Allah turunkan, kalian menjadi bersaudara. Hilang sekat-sekat, suku-suku, kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, ras dan sebagainya. Ikhwana. Kemudian wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian dulu karena sudah terpecah belah itu, tidak ada ikutan, hampir saja kalian jatuh ke jurang neraka. Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian daripadanya dengan tauhid yang Allah ajarkan. Iskuntum ada fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun atau tahtadun. Demikianlah Allah telah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Jelas ya bahwa yang menyatukan kalian adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini, agama ini. Kemudian yang dulu kalian bercerai-berai sekarang sudah disatukan. Dulu hati kalian saling membenci, sekarang sudah saling mencintai. Kalian dulu dengan kerusakan tauhid yang kalian lakukan hampir kekal di neraka, lalu Allah selamatkan. Oleh sebab itu perhatikanlah keterangan yang Allah jelaskan ini agar kalian bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di ujung ayat ini setelah Allah menyebutkan nikmatnya kita dipersatukan, Allah ingatkan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan-keterangan dari Allah. Siapa mereka? Yang mendapatkan keterangan dari Allah, Yahudi dan Nasrani. Jangan seperti mereka. Kapan mereka bercerai-berai? Setelah datang keterangan. Walahum azabun azim. Mereka mendapat azab yang besar. Artinya apa? Ikhwani akhwati fillah, Allah jelaskan bahwa nikmat yang besar adalah kita disatukan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian diingatkan, karena ini sudah dijelaskan, jangan bercerai-berai, jangan berselisih setelah datang keterangan. Nah, ikhwani fillah, tadi pertanyaannya, kita Masya Allah satu umat, satu Allah, satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka bercerai-berai? Apakah kita tidak bisa disatukan? Kalau tidak bisa, kita jawab bisa saja. Allah SWT sudah menyatukan kita. Bahkan sudah ingatkan tadi bahwa dengan menyatukan ikutan, yaitu Rasulullah SAW, mereka selesai. Mereka bersatu dari saling bermusuhan, saling mencintai, dari hati yang penuh dengan hasad dan dengki menjadi saling mendahulukan dan mengutamakan, bahkan mendahulukan saudara dari dirinya sendiri. Dan jalan inilah yang telah ditunjukkan Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Allah suruh Nabi mengingatkan, ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi jalan Nabi itu lurus. Ya, dalam Al-Quran dan hadis jelaskan jalan Nabi itu lurus. Maka itulah yang disuruh untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subula.
jangan ikut jalan-jalan yang lain yang diada-adakan tentunya. Karena yang diada-adakan itu akan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau sudah ikut belok kiri dan kanan, maka kalian akan bercerai-berai. Ada yang belok kiri, ada belok kanan. Ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Maka akan bercerai-berai. Bahkan dengan orang yang berada di jalan lurus sekalipun. Nah. Karena disitulah mulai terjadinya perselisihan. Nah, apakah perselisihan ada zaman Nabi? Di zaman Nabi tadi ada khilaf. Tapi Nabi yang menyelesaikan, selesai oleh Nabi, selesai. Nah, berarti kalau kembali back to basic atau balik to basic, kembali ke asas yang asli, insya Allah itu akan menghilangkan perselisihan, menghilangkan perdebatan, menghilangkan perpecahan. Baik Ustaz. Nah, berarti 73 golongan yang sudah digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW ini ada juga sesuai dengan firman Allah yang sudah dibacakan tadi, bahwa setelah turun Al-Quran dan Sunnah ini akan berpecah lagi. Dan termasuk kebenaran juga sabda Nabi SAW. Dan jika ingin selamat itu balik ke basic dan sesuai dengan ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betul sekali. Ada satu golongan yang diisyaratkan itu yang akan selamat, Ustaz. Ada yang dikatakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini apakah kata jamaah ini orang mengidentikan dengan kebanyakan atau keumuman atau mayoritas? Apakah ini benar, Ustaz? Nah, baik, pertama hadisnya jelas. Ya, ada juz hadis yang memang khusus membahas tentang masalah sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah. Umat ini setelah Allah Nabi menjelaskan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani berpecah pula menjadi 72 golongan. Nah, umat ini terpecah pula menjadi 73 golongan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat dirahmati Allah. Pertama harus kita pahami bahwa perpecahan dan perselisihan ini itu sudah merupakan sunnatullah. Sudah merupakan sunnatullah yang tidak mungkin kita tolak. Bahkan Allah jadikan itu sebagai mukjizat bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa umat ini pasti akan terpecah. Walaupun sebagian mencoba untuk mentaibkan hadis ini, tapi tidak. Hadis ini sabit, masyhur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Al-Amir As-San'ani menulis kitab khusus tentang hadis iftiraqil ummah ila 73 firqah. Yaitu kitab ini, hadis iftiraqil ummah ila 72 firqah. Dan masih banyak kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama tentang iftiraq. Hampir tidak ada kitab tentang akidah kecuali menyebutkan perpecahan ini. Dan kenyataan sendiri tidak bisa dipungkiri, umat ini memang terpecah belah dalam banyak firqah. Ini hakikat pertama yang harus kita pahami. Di samping hadis ini ada hadis lain lagi yang masyhur juga, hadis Irbad bin Sariyah, bahwa may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran. Siapa hidup di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Oleh itu, menghilangkan perselisihan ini tidak mungkin. Dan menghitung atau menyebutkan mana-mana saja firqah yang sesat juga sulit. Sebab masing-masing firqah itu menyesatkan yang lain. Masing-masing menyesatkan yang lain. Tidak bisa dipungkiri. Karena memang Allah isyaratkan, kalau ikut jalan-jalan lain, kalian akan terpecah belah. Pecah itu bukan hanya sekedar terpisah tempat, terpisah aliran, tidak. Masing-masing akan menyesatkan yang lain.
Mu'tazilah misalnya akan menganggap Asy'ariyah tidak paham. Dan Al-Kullabi Al-Jahmiyah juga akan menganggap misalnya Al-Maturidiyah kurang mengerti. Dan Asy'ariyah nanti menganggap pula kaum ahli sunnah, ya, orang sebesar Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullah disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang akalnya pendek. Dan kitabnya, Kitabut Tauhid yang 2 jilid besar-besar itu dianggap Kitabus Syirk wal Kufri wal Zandaqah, kitab syirik, kitab kekufuran dan zindiq. Jadi masing-masing akan menghukum. Bahkan Imam Ahmad di mata Mu'tazilah adalah dhalun mudillun, sesat menyesatkan, dan dianggap hasyawi, orang yang tidak berilmu. Ini orang-orang yang dimarginalkan, kaum puritan lah lebih kurang. Artinya orang-orang yang tidak punya tempat dalam berpikir dan sebagainya, maka akan terendahkan. Dan ini sampai akhir masa, sampai hari ini yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah juga akan dianggap sebagai orang-orang yang picik cara berpikirnya, sempit wawasannya, walaupun dia sudah belajar semua itu misalnya, walaupun terkenal cerdas sebelumnya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dianggap yang tidak berwawasan, dianggap penyihir, dianggap pendusta, dan dianggap juga gila. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh itu, ini yang pertama, hakikat bahwa perpecahan itu pasti. Dan untuk yang kedua, mengenal mana yang sesat-sesat itu mungkin menghabiskan waktu. Ya, kecuali ada pertanyaan tentang pendapat ini dan sebagainya, itu sifatnya artinya sesuai dengan momen. Tapi menghabiskan waktu mencari ini yang sesat, ini yang sesat, ini sesat, barangkali terlalu menghabiskan waktu kita. Tak cukup umur Ustaz ya? Ya, cukup kita mengetahui jalan utama. Mencari jalan-jalan sesat, jangan-jangan kita ingin pula masuk ke dalamnya. Berapa banyak orang yang mencoba-coba melongo, berarti melihat, tertarik dia. Karena apa? Dasar berpijaknya belum kokoh di sini, dia sudah boleh mempelajari jalan-jalan yang lain. Maka tidak sedikit ada yang mengaku misalnya mantan mantan pengikut salaf, kemudian mantan ini, mantan itu. Ya, kita lihat. Kenapa jadi mantan? Karena tidak bertahan. Kalaupun betul dia mantan. Ya, jangan-jangan hanya sekedar melongo, duduk sebentar, habis itu hatinya tidak puas, tidak ngerti dan tidak menerima. Ya, walaupun duduk bersama majelis ilmu, tetapi kalau hati tidak menerima juga tidak masuk hidayah. Tahu pun, paham pun, tapi tidak mengikuti, tidak ada apa hidayah. Karena hidayah itu harus diikuti, bukan hanya diketahui. Ini yang kedua, bahwa mengetahuinya. Nah, yang ketiga adalah mengetahui mana yang satu itu. Ini lebih memudahkan. Dan Nabi SAW, para sahabat juga ketika Nabi menyampaikan itu, umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kecuali satu. Semua masuk neraka kecuali satu. Mereka tidak bertanya, sebutkan firqah-firqah apa saja ya Rasulullah. Tapi bertanya yang satu itu. Tapi mereka bertanya yang satu. Karena apa? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Antum tidak mengenal firqah yang sesat, tapi kenal firqah yang tidak sesat, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kenal firqah yang sesat, tapi tidak kenal mana yang selamat, ini yang bahaya. Nah, karena nanti mungkin aja kita menganggap bahwa yang sesat itulah yang hak. Kan kaedahnya, antum tahu yang benar, pasti tahu mana yang salah. Misalnya antum ujian nanti, tahu jawaban yang benar, antum tidak akan tertipu dengan banyaknya isi ujian. Tapi antum karena tahu yang benar. Misalnya tanya tentang rukun iman, rukun Islam. Ini kan tidak ada yang tidak tahu nih. Sejelas itu bagaimanapun antum tak akan pernah berbelok. Dan tak pernah akan berhenti mengatakan rukun Islam 5, rukun iman 6. Tapi coba kalau antum tidak hafal rukun Islam, nengok kiri, kanan, ini 8 ini. Nengok kiri 12. Akhirnya terpaksa 12 kan lebih banyak. Andai pun salah, yang 8 tadi masuk.
Akhirnya diambil yang 12. Tapi kalau yang sudah tahu mana yang ikut Islam dan hafal, dia hanya menjawab 5. Tak terpengaruh yang 8, tak terpengaruh 12, bahkan 112 pun tidak terpengaruh. Karena keadaannya siapa yang tahu sunnah, dia tahu beda. Siapa yang tahu hak, tahu pasti tahu yang batil. Tidak sebaliknya. Tapi kalau antum tahu jawaban yang salah, nampak 8, tahu 8, nampak 12, tahu 12, yang asli itu tidak tahu jawaban benar. Demikian juga bila mengetahui yang bid'ah, lalu tidak mengenal yang sunnah. Tapi kalau tahu sunnah pasti tahu mana yang bid'ah. Nah, kalau tahu yang benar dari atau yang lurus di antara 73 golongan ini, antum tak perlu belok-belok lagi. Ya. Andainya tersesat jalan, hanya tinggal balik aja ke belakang sedikit, ambil stasiun paling dekat. Dia datang ke stasiun paling dekat. Kalau tidak, berhenti aja di jalan itu, antum selamat. Tapi kalau belok, kemungkinan ada, kecuali ada petunjuk khusus. Ya, yang ada dalam hal ini misalnya agama itu ada namanya ikhtilafut tanawwu', yaitu ada jalan alternatif yang Allah berikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Kalau seperti ini tidak keluar dari jalur utama karena ada hubungannya dengan jalan ini. Taib, yang keempat atau yang kelima, sebagian menganggap iskal hadis ini seperti yang disebutkan oleh As-San'ani rahimahullah ta'ala. Apakah mungkin umat ini sebagian besarnya masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga? Padahal umat ini dalam hadis lain disebutkan inna hadhil ummatun marhumah, umat ini umat yang diberi rahmat. Di mana rahmat Allah SWT sebagian besar masuk neraka, sebagian kecil masuk surga. Jadi bertentangan. Bertentangan. Akhirnya mereka mengatakan bahwa makna hadis ini adalah umat yang dimaksud bukan ummatul ijabah, tapi ummatul dakwah. Bukan umat Nabi yang maksudnya yang sudah masuk Islam, tidak. Tapi mereka yang harus didakwahi. Ini secara kasat mata memang betul juga ya. Sebagian umat dakwah lebih banyak daripada ummatul ijabah. Betul kan? Cuman yang begini, pertama tafsiran ini tidak sesuai dengan siaknya hadis. Sebab hadis menyebut Yahudi terpecah, Nasrani terpecah, dan umat ini terpecah. Berarti Yahudi kan sekarang umatul dakwah, Nasrani umatul dakwah. Berarti yang dimaksud di sini adalah umatul ijabah, berarti umat Islam. Umat Islam. Yang kedua, seperti dijawab oleh beliau, bahwasanya walaupun firqah ini banyak, mungkin saja dari sisi pengikutnya tidak ramai. Dan yang pertama ini, yang satu ini, walaupun hanya firqah, karena memang asalnya umat Islam kan ada firqah aslinya. Aslinya satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Yang satu umat. Islam satu umat. Taib. Maka bisa saja golongannya banyak, pengikutnya tidak banyak. Ini juga menjadi berita gembira bagi kita. Kemudian ikhwani fillah, bahwasanya pada umumnya ketika Nabi secara mutlak menyebut umatku dalam banyak hadis, maksudnya adalah ummatul ijabah. Ketika Nabi menyebut umatku, akan ada pada umatku, akan ada suatu kaum di umatku, dan seterusnya, ini pada umumnya adalah ummatul ijabah, umat Islam sendiri. Nah, oleh sebab itu wallahu ta'ala alam, maka yang dimaksud dengan yang 73 ini adalah ummatul ijabah, bukan ummatul ad-da'wah. Kalau kita tahu demikian, berarti di antara umat ini, kalau di sisi golongannya lebih banyak yang berpotensi menyimpang masuk neraka. Dan ini searah dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, atau beliau membuat garis lurus. Waktu itu di tanah lurus besar. Berarti sebenarnya jalannya besar ini. Jalan utama. Nah. Kemudian Nabi buat di kiri kanannya banyak garis. Jalan ini disebut Nabi, ini jalan saya. Satu aja. Yang kiri kanannya subulus syaitan. Jalan-jalan syaitan atau jalan-jalan sesat. Kecil-kecil, ganggangnya,
Tapi di atas setiap pintunya di awal pangkal jalan itu ada syaitan yang memanggil untuk masuk ke dalamnya. Dan biasanya juga dalam riwayat lain disebutkan ada samar-samar, tirai yang samar. Remang-remang selalu mempercantik, yang buruk pun nampak cantik juga kalau sudah masuk. Buat penasaran juga. Buat penasaran memang. Ya, coba antum lihat kalau sesuatu dikasih kalau istilah gambar diblurkan sedikit, penasaran. Nampak dikit tekilatnya kan. Kalau di ruang remang-remang berjerawat pun seperti bintang nampak. Allah musta'an. Dan biasa seperti itu. Jalan-jalan yang menyesatkan itu selalu mentereng tampilannya, bungkusannya menarik. Dan ada dalil yang sebenarnya bukan itu dijadikan sebagai syubhat untuk menyimpang. Nah, siapa mereka golongan yang selamat itu? Nah, Ustaz. Ya, Nabi sudah katakan, man kana, kan ditanya sahabat tadi. Sahabat memang ingin yang selamat, bukan ingin yang sesat-sesat. Mana golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Gimana sifatnya? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang mereka itu yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya pada hari ini beragama. Itu yang satu golongan tadi saya. Ya, itu yang satu golongan itu. Dan dalam riwayat humul jamaah seperti yang antum sebutkan tadi. Nah, Al-jamaah. ini dia mengidentikan dengan banyaknya Ustaz. Kalau al-jamaah, ma'asyarul ikhwah yang dirahmati Allah. Dalam riwayat lain ada as-sawadul a'zam, yaitu golongan yang terbesar. Nah. Tapi dari sisi riwayat hadis ini dhaifun jiddan atau munkar. Andainya hadis ini sahih, tetap golongan yang terbesar alal fitrah. Sekarang misalnya berapa banyak petinggi-petinggi golongan menganggap mereka orang awamnya ikut golongan mereka. Padahal hakikatnya tidak. Kaum muslimnya pada umumnya bacakan Al-Quran, baca hadis mereka angguk-angguk. Kecuali diperkeruh oleh yang berpikiran sesat. Ya. Ketika kita sebutkan tentang sifat Allah, kita sebutkan tentang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena ada sebagian ahli syubhat, mereka sangat mudah menerima. Sangat mudah menerima. Tetapi karena berbagai syubhat, ya, para penyeru kepada kebatilan, akhirnya mereka mudah diprovokasi karena memang masyarakat umum itu pada umumnya ikut siapa yang dominan, ikut siapa yang mayoritas. Jadi kan dianggap itu, padahal tidak. Nah, al-jamaah, kalau dalam bahasa Arab al-jamaah itu ya banyak memang. Nah, tapi tidak mesti yang terbanyak. Tidak mesti yang terbanyak. Misalnya ketika para fuqaha membahas tentang hukum salat berjamaah, mereka nyebut aqallul jama' dua orang sudah sebut jamaah. Ini secara bahasa. Dan secara istilah pula ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Mereka rata-rata maksudkan al-jamaah man kana 'alal haqq, yaitu siapa yang berada di atas jalan hak. nah. Wahul jamaah walau kana wahdah, sekalipun hanya satu orang. Abdullah bin Mas'ud katakan al-jamaah an takuna 'alal haqq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu sendiri. Karena kebenaranlah haklah yang mengumpulkan. Batil walaupun ramai tapi tetap akan berpecah. Kebatilan sekalipun ramai tetap akan berpecah. Tapi jamaah tidak. Maka jamaah yang dimaksud adalah jama'atu al-haqq, jamaah yang benar. Di mana indikatornya atau barometernya? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi boleh dikatakan al-jamaah ini sebenarnya lebih ke kualitas Ustaz ya. Nah, lebih kepada isinya, tapi bukan kepada kuantitas atau jumlahnya. Nah, kalau secara lughah tadi memang jamaah artinya banyak, tapi bukan itu yang dimaksud dari hadis Rasulullah SAW. Kalau memang kita sudah tidak menempuh lagi jalur utama atau berbalik ke kanan dan berbelok ke kanan dan ke kiri,
kita dikhawatirkan akan keluar dari jalur itu tersebut, Ustaz. Nah. Yang pastinya memang ada yang keluar dari jalur. Apakah ini bisa berbalik lagi atau memilih jalan pintas saja untuk berbelok? Toh tujuannya juga sama. Ada yang seperti itu, Ustaz. Sebagian yang tersesat itu kan karena berbelok tadi. Nah, Karena jalan utama memang harus banyak hal-hal yang berat, yang sebenarnya ringan. Tapi karena sudah banyak ditinggalkan sehingga terasa berat. Seperti zaman Nabi SAW dulu, ketika beliau memulai dakwah itu, bada al-islamu ghariban. Islam itu dianggap asing pada awalnya. Lalu katakan Nabi SAW, fasawfa ya'udu ghariban kama bada. Dan akan kembali dianggap asing seperti awal mula dulu. Kenapa tidak dianggap asing? Dulu orang-orang sudah terbiasa meminta melalui orang-orang saleh yang sudah meninggal. nah, Yang digambarkan dalam bentuk patung-patung. Seperti yang disebutkan oleh As-San'ani juga dalam Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, bahwasanya dulu mereka menamakannya dengan wathan wasanam, patung dan berhala. Pada hakikatnya nama orang-orang saleh yang mereka beribadah kepadanya, liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu datang Nabi SAW mengatakan ini tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Berarti kalian menganggap nenek moyang kami yang dulu juga ulama, kan itu? Nenek moyang kami itu orang bodoh-bodoh. Tidak mungkinlah mereka sesat. Kamu sendiri yang benar, merasa benar sendiri. nah, Itulah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nah, hari ini kata As-San'ani, banyak orang tidak yakin berdoa diijabah kecuali dekat kuburan wali dan keramat misalnya. Lalu antum katakan hari ini Allah tak suka seperti ini. Gimana kira-kira? Kami juga punya ulama. nah, Anda punya ulama, kami juga punya ulama. Kalau dulu ceritanya nenek moyang, sekarang hakikatnya juga nenek moyangnya. Kalau dirunut kembali juga tidak merujuk kepada ulama-ulama yang mu'tamad. Andainya merujuk misalnya kepada Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah misalnya sebagainya, walaupun mungkin saja termasuk zallatul alim, artinya kesalahan ijtihad ulama, kita tidak wajib mengikutinya. Anggaplah ini kadang disebutkan kepada orang-orang yang juga tidak dikenal dengan istiqamahnya dalam sunnah Nabi SAW. Kalau nak dijadikan dalilnya, semua bisa orang mendatangkan dalil, walaupun sebenarnya bukan dalil untuk itu. Ya misalnya sebagian untuk mengesahkan, melegalkan berdoa ke ahli kubur, mereka menyebutkannya nida, yunadi ahlul qabr, bukan doa. Doa dan nida itu berbeda katanya. Subhanallah, seperti yang disebutkan oleh salah seorang mufti terakhir di Hijaz, di kerajaan Syarif Hussein dulu, yang menjadi rujukan dalam hal ini di negeri-negeri yang seperti kita. Dia mengatakan beda antara nida dengan doa. Doa hanya kepada Allah betul, tapi nida memanggil boleh kepada orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam Al-Qur'anul Karim menyamakan antara doa dengan nida. Menyamakan antara doa dengan nida. Wa nada Nuh rabbahu. Nuh berdoa kepada, menggunakan kalimat nada. Naam. Wa Yahya iznada, dan Nabi Yahya juga iznada rabbahu nidaan khafiyya.
ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang lirih. Kok antum membedakan untuk mengesahkan yang salah ini sehingga dibedakan antara nida dengan doa. Sama juga sekarang orang untuk mengingkari Allah di atas. Nah, kenapa antum berdoa naiknya ke atas? Dikatakannya kiblat doa adalah Di atas. di atas. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana ajaran dari Nabi SAW bahwa bila berdoa menghadap ke langit? Tidak ada. Kalau antum berdoa menghadap ke kiblat, kiblat doa adalah ke Ka'bah. Yang masalahnya sekarang hati antum kenapa ke atas? Karena memang antum menyeru yang di atas. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa kembali itu ada sesuatu yang niscaya. Jangan coba-coba belok dengan mengira-ngira. Nah, Tapi kalau seandainya ada petunjuk bahwa di sini boleh belok, nanti gabung lagi di sana atas petunjuk syar'i, itu boleh diikuti. boleh diikuti. Iya. Tapi kalau katanya harus balik, karena memang petunjuk Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nah, Kalau kalian berbeda pendapat, balik ke Allah dan Rasul, bukan balik ke ulama lagi. Karena ulama ada ikhtilaf dia. Kalau balik ulama tidak akan selesai ikhtilaf nanti. Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasul. Lalu ulama itu bodoh. Antum jangan coba katakan ulama, masa ulama bodoh? Awak aja yang tidak ulama dibilang bodoh, tidak mau kita. nah, Masa ulama dibilang bodoh? Tidak mungkin kita mengatakan ulama bodoh. Yang ada adalah ulama berijtihad, bisa saja salah. Di mana kita tahu salahnya? Dari ulama yang lain yang mengemukakan dalil yang lebih kuat. nah, Kita bukan mengada-gada sendiri. Misalnya Imam 4 nanti sepakat mengatakan ini tidak disyariatkan, lalu kita lawan sendiri. Nah, itu baru lain. Walaupun kenyataannya banyak melakukan itu. Sepakat ulama 4 tidak melakukan ini, ya, lalu kita melakukannya sendiri seolah-olah. Nah, kalau dibalikkan lagi logika tadi, kita lebih hebat dari imam yang 4 tadi, atau imam setelahnya lebih hebat dari imam yang 4, atau para sahabat dan seterusnya. Tentu kita tidak akan mengatakan itu. nah, Tidak mungkin kita mengatakan ulama itu tidak pandai, ulama itu bodoh, ulama itu auzubillah. Ini masuk kita golongan orang yang merendahkan ulama. Tidak. Karena harus diingat selalu bahwa mengatakan yang salah itu salah bukan berarti merendahkan, bukan berarti menghina. Ya, dan orang yang salah tidak selamanya bodoh. Karena orang pintar juga bisa salah. Orang pintar bisa tersesat. Orang pintar bisa tersesat dan bisa tersesat. Contohnya, antum tahu bagaimana Imam Mu'tazilah Wasil bin Atha ketika berguru sama Al-Hasanul Basri, jadi murid terkenal dia. Tapi ketika dia sudah mendahulukan pikirannya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya, akhirnya dia meninggalkan majlis Al-Hasanul Basri. Padahal kecerdasannya luar biasa. Luar biasa cerdasnya. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang menjadi ngaku jadi nabi itu juga orang terkenal kecerdasannya. Rata-rata yang masuk, bukan rata-rata ya, banyak di antara pencetus aliran yang menyimpang itu adalah orang-orang cerdas. Dan tidak sedikit orang karena kecerdasannya kadang-kadang menentang ilmu yang sudah dia ketahui dan dia pelajari. Kita saksikan hari ini kan rekam digital kita kan tertulis itu. Jejak digital. Jejak digital kita. Masya Allah, ketika awal-awal berdakwah, Masya Allah, lurus. Tapi setelah lama-lama akhirnya bengkok lagi. Makanya Nabi sering mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hawari ba'dal kawar. Allah, aku minta kepadamu jangan diselewengkan setelah dapat petunjuk. Nah, oleh itu ikhwani fillah, jalan yang ditunjukkan Allah farudhu ilallahi wa rasul. Kemudian oleh Rasulullah SAW ketika terjadi ikhtilaf yang tidak mungkin disatukan, yaitu tadad, maka kembali pada Allah dan Rasul. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa perkataan Allah, perkataan Rasul bisa dengan mudah dipahami. Tidak seperti klaim sebagian atau segelintir orang
tidak boleh langsung memahami Al-Quran dan hadis. Terus dari mana kita memahaminya? Pada menurut Ibnu Abbas, tafsir itu sebagian besarnya adalah yang bisa langsung dipahami, itu yang sebagian besar. Ada sebagian yang harus melalui istinbatnya para ulama. Oleh itu ikhwani fillah, barang yang sudah jelas, maka Nabi Allah SWT menganjurkan kita kembali kepada basic tadi. Rasul SAW juga menunjukkan. Kan apa katanya Nabi alaihissalam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup pasti melihat perselisihan yang banyak. Tadi sudah kita katakan di awal, perselisihan tidak bisa hilang. Insya Allah tidak bisa hilang. Nah, apa solusinya Rasulullah? Solusinya balik kepada alaikum bisunnati. Pegang sunnahku. Artinya yang tadi misalnya saya ikhtilaf dengan antum ada sunnah di dalamnya, saya tidak. Nah sekarang kita khilaf, menurut saya disyariatkan, menurut antum tidak. Saya punya sunnah, kata antum tidak, hanya pendapat. Maka kalau nak menyelesaikan masalah ini, solusinya saya kembali kepada yang ada sunnahnya tadi. Andainya saya menambah, saya kurangi lagi. Andai saya meninggalkan, saya tambahkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, Tapi Ustaz, jadi jika harus kan ada yang merasa sebagian kita kaum muslimin yang melakukan berbagai hal yang di luar yang ditunjukkan atau di luar jalur utama, itu merasa mereka bisa berbelok karena waktunya singkat tanpa harus balik ke jalur utama. Dan ini juga yang menyebabkan berbagai kreasi ataupun inovasi yang terjadi dalam syariat ataupun ibadah yang dilakukan Ustaz. Kan sebenarnya agama Islam atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah agama yang ilmiah Ustaz. Semuanya ada tuntunan dan semua itu bisa dicerna oleh akal kita sebenarnya. Tapi kenapa ada sebagian besar kaum muslimin yang mengikuti jalan berbelok ini justru menambah dengan kreasi dengan alasan ini akan mempermudah kita juga, akan menyampaikan kita juga ke surga. Ini apa penyebab sebenarnya nih Ustaz? Penyebabnya antum sudah bilang tadi, merasa dan mengira, merasa dan mengira. Apalagi kadang-kadang subhanallah yang membawa berbelok itu Allah berikan kelebihan-kelebihan. Allah berikan kelebihan-kelebihan. Misalnya mungkin terlihat lebih soleh. Bisa terlihat lebih cerdas. Dan terlihat lebih tawadhu. Dan berbagai kelebihan-kelebihan yang untuk menjadi ujian bagi yang istiqamah. Karena pada umumnya kita cenderung pada orang yang punya kelebihan. Masya Allah, kalau suruh berdebat menang terus. Ini akal-akal yang lemah pasti mendukung yang menang. Siapa yang tidak? Jadi urusan agama ini adalah sanggup tidak berdebat dengannya. Kalau antum kalah berarti antum salah. Pada agama bukan ditentukan dengan kalah menangnya dalam berdebat. Tidak ditentukan dengan itu. Karena agama ini bukan pendapat. Agama ini adalah dalil. Dan karena kehebatannya seseorang bisa saja mempelintir dalil. Yang kedua penyebabnya mungkin saja terlihat lebih saleh. Dan kadang-kadang bisa lebih familiar kita yang mungkin di jalan yang lurus, mungkin menurut kita juga ini kan, berdasarkan dalil tentunya. Kita agak sulit bergaul dengan kita. Sedangkan orang yang menyerukan kebatilan, kadang-kadang dia yang jemput bola, rajin berkunjung kepada jemaahnya dan sebagainya, bahkan membawa bantuan-bantuan dan sebagainya. Yang ketiga yang jadi penyebabnya, pada umumnya umat ini tidak belajar agamanya. Tidak belajar agamanya. Tidak belajar agama, maka mereka pasti akan melihat mana yang dominan, mana yang mayoritas. Karena kita tahu sebagian besar kita agama dari orang tua. Orang tua lah. Otomatis Islam gitu. Betul. Jadi turun temurun. Nah, bila ada yang ingin merubah, pasti akan ditentang. Karena memang menurut pepatah an-nasu adu ma jahilu.
manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak kenali. Nah. Jangankan dai biasa, seorang nabi yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW, di saat beliau saleh pada dirinya, beliau tidak ikut syirik, orang tidak masalah. Beliau tidak ikut minum khamar, orang diamkan. Karena mereka tahu sendiri Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Hal-hal yang positif yang tidak melanggar syar'i dia ikut. Gotong royong dia ikut. Memberi makan orang miskin dia ikut. Membela yang terzalimi dia ikut. Tapi pas giliran perbuatan jahiliyah, riba, dia tidak ikut. Jadi bagi mereka bagus. Nah, di saat Nabi sudah mulai berdakwah merubah ini, akhirnya Nabi yang sehebat itu jadi tidak hebat lagi. Nabi yang dulu diharapkan itu menjadi ibaratnya kata mereka aran melintang, ini menghalangi hajat-hajat mereka. Dan ini Nabi yang dulu selembut itu tiba-tiba menjadi radikal, menjadi ekstrim, fundamentalis dan seterusnya. Apa sebab? Karena mereka lama tak mendapatkan siraman seperti ini, kajian seperti ini. Makanya ketika kebanyakan umat tidak berilmu, maka dia pasti mengikuti alur berpikir, bukan alur dalil, tapi alur berpikir. Mana mungkin sebagian besar umat Islam tersesat? Kan tidak mungkin. Gitu ya, sebagian besar tersesat. Seperti yang diungkapkan tadi, di mana kasih sayang Allah itu? Di mana kasih sayang Allah SWT? Padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Wallahu musta'an. Inilah sebabnya sehingga ketika banyak berbelok, karena masih main rasa-rasa. Dan saya sering jadi korban berbelok ini. Ya, karena ikut jalan utama ini agak macet. Akhirnya belok kanan, mudah-mudahan lapang kan itu ya. Bisa mengurangi saya. Iya, ternyata salah arah. Karena belum hafal jalan. Yang kedua masuk gang buntu. Pernah juga masuk gang buntu. Karena banyak mengira-ngira. Akhirnya terperangkap pula macet di dalam. Sehingga yang awalnya rencana cepat jadi lebih lambat lagi. Jadi ketika sebagian besar kaum muslimin atau kita ini melakukan berbagai hal baru yang tidak sesuai sebenarnya dengan ajaran agama dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita seperti sebagian besar saudara kita ini tidak merasa pergi jauh dari syariat itu, Ustaz. Padahal sebenarnya mereka sudah jauh meninggalkan syariat itu. Jadi untuk memanggilnya atau untuk membawa balik lagi, bukan berbelok, tentu ada uslub atau cara yang lebih bagus yang diajarkan Rasul. Takut-takut nanti kalau salah panggil malah mereka berbelok, Ustaz. Subhanallah. Ini seperti apa yang memang harus lebih ke teknis sepertinya, Ustaz? Pertama, Nabi kita alaihissalatu wassalam menghadapi ini sebelum kita. Beliau menghadapi orang-orang yang berbelok dan merasa tidak kesasar. Ya, kalau mereka merasa kesasar, tentu mereka akan ikut seruan Nabi alaihissalatu wassalam. Akan berbalik ketika dipanggil. Iya, mau dia balik. Tapi ketika mereka tidak merasa, maka di situ kesulitannya. Bahkan mereka memperolok-olok Nabi alaihissalam, berarti kamu aja masuk surga, kami tidak, gitu. Nah, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi pertama tidak pernah gentar dan bosan. Yang kedua, tidak pernah membalas keburukan mereka, kecuali dengan kebaikan. Bahkan ketika ditawarkan untuk membinasakan orang-orang yang menentangnya, Nabi justru berdoa sebaliknya, yaitu supaya mereka tetap tidak dihabisi oleh azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diminta dalam doa Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kita juga sebagai da'i tidak boleh jauh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tak pernah bosan dan menyampaikan apa adanya. Dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan kita berhadapan dengan orang-orang yang sekuler, harus paham pula pemikiran sekuler. Hanya kita yang masuk sekuler ini. Tak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Kita katakan dengan tegas, cukup Al-Quran dan hadis. Kita aja yang belum menguasainya. Itu masalahnya. Alhamdulillah, mereka dengan bacaan Al-Quranul Karim, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam,
Kebanyakan mereka dapat petunjuk. Sampai hari ini, kebanyakan dapat petunjuk dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan dengan adu argumen pada umumnya. Walaupun itu tidak dilarang selama argumentasinya tidak bercanggah dengan dalil-dalil syar'i. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Kemudian bersabar atas segala tantangan yang dihadapi. Baik langsung maupun tidak langsung. Dicemooh, direndahkan, diprovokasi, dipersekusi. Ini dialami semua oleh Nabi SAW. Maka bersabarlah. Ya, tidak perlu dijawab. Jadi bilang oleh orang misalnya tidak berilmu atau tidak berakal, bodoh dan sebagainya. Nabi dibilang lebih daripada itu, pendusta, dukun, penyihir, gila dan lain-lainnya. Tapi Nabi tidak membalasnya. Yang ketiga, kita harus selalu muhasabah diri kita. Mungkin kebanyakan terhalangnya dakwah itu diterima, mungkin kita yang kurang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka selalu beristighfar kepadanya. Jangan sampai Allah yang murka kepada kita. Yang keempat, jangan mengandalkan apa yang kita miliki, tapi andalkanlah apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, selalu berdoa kebaikan dan jauhkan doa-doa keburukan. Yang keenam, selalu belajar ya dalam berkomunikasi. Karena masalah ada sebagian dakwah itu wasilahnya berkembang. Tidak bisa dengan pidato, ajak dengan dialog. Kalau bisa dengan dialog, dengan berkunjung, saling memberi hadiah. Dan di saat diam, mesti diam. Di saat berbicara, mesti berbicara. Dan pilih momen yang terbaik. Dan Nabi SAW di antara keluhuran mulia akhlaknya, kesabaran dan berdakwah, dia siap mendengarkan dari orang kafir sekalipun. Dengarkan dulu, selesai, baru beliau yang berbicara. Beliau tidak memotong pembicaraannya, walaupun nafsu kita akan memotongnya. Itu, tapi jangan, biarkan dia bicara sampai selesai. Setelah itu baru kita jelaskan dengan dalil-dalil yang kita ketahui. Sambil kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dalam dakwah ini selalu diberikan keikhlasan dan tawakal serta kesabaran. Wallahu ta'ala. Jadi sebagian besar kaum muslimin saat ini yang menyebabkan mereka harus berbelok itu mungkin juga karena kurang dari ilmu pengetahuan tadi terhadap agamanya, Ustaz. Kurang menuntut ilmu. Jadi lebih banyak, khususnya generasi milenial saat ini, Ustaz, lebih banyak membuktikan kebenaran sabda Rasul itu setelah ada penelitian, Ustaz. Misalnya kita ambil contoh beberapa hadis yang mengatakan bahwa minum itu lebih dianjurkan oleh Rasul untuk duduk bukan berdiri. Jadi setelah ada penelitian baru itu dilakukan, padahal sebenarnya jauh 1400 tahun yang lalu itu sudah dibenarkan oleh sabda Rasulullah SAW. Ini mengatasi yang seperti ini bagaimana, Ustaz, untuk khususnya untuk generasi milenial agar tidak berbelok ke arah penelitian-penelitian itu, justru berbalik kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, memang kita mau tidak mau, ngaku tidak ngaku, metode pendidikan kita memang jauh bergeser daripada metode Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita baru meyakini sesuatu setelah disaksikan, setelah diteliti dan sebagainya. Padahal kaedahnya sebenarnya seperti dalam hadis Samurah atau Jabir bin Samurah atau Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, mereka mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami beriman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Nah, ini permasalahannya. Kita ketika mendengar Al-Qur'an belum langsung beriman, harus buktikan dulu. Demikian juga ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, kita mesti meneliti dulu, menganalisa dulu, baru beriman. Artinya kita lambat dalam menanggapi perintah dan larangan Allah Tabaraka Ta'ala serta larangan dan perintah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ibarat apa loadingnya, lambat loadingnya. Nah, Lelet jaringannya, Ustaz. bahkan banyak yang tidak jadi loading itu, tidak bisa di download kadang. Apa sebab? Karena imannya belum. Padahal kalau seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau benar Muhammad yang mengatakan pasti benar. Kalau benar ini sabit dari Nabi SAW, saya laksanakan. Kalau benar dari Allah dan Rasul, saya imani. Sesuai tak sesuai dengan pandangan saya. Kan ini yang dulu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ketika Allah menyebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa, tak ada kritik dari Abu Bakar, dari Umar, ya Rasulullah, berarti Allah masih menempati tempat. Gitu ya, kalau dia bersama di aras berarti masih menempati tempat. Tak ada protes-protes Tidak ada itu. seperti ini. Imani istawa, selesai. Soal bagaimananya tidak pernah ditanya juga. Karena seperti kata Imam la haula wala quwwata, siapa yang mengatakan Imam Syafi'i atau yang lainnya, alallahil bayan wa alar rasuli wa alar rasulit tabligh wa alaina iman. Allah menerangkan, Rasul menyampaikan, kita mesti menerima. Ini yang masalahnya, kita diajarkan dengan teori-teori ilmu-ilmu dan keedah-keedah ilmu yang kita pelajari di sekolah-sekolah pesantren-pesantren kita. Jangan percaya dulu sebelum diteliti. Akhirnya lambat jadinya. Orang adalah minum berduduk itu sudah lama kita tahu hadisnya, tapi masih terlanggar. Kapan baru kita imani? Setelah ada penelitian tadi. Berarti kita lebih beriman pada penelitian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal keedahnya asal Nabi mengatakan pasti benar, asal sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita harapkan, mudah-mudahan pendidikan kita dibangun di atas dasar ini. Ya, ketika belajar hadis, belajar tafsir, belajar hadis, kita harus dahulukan yakin kebenarannya, beriman kepadanya. Setelah itu mau memperkuat dengan penelitian, silahkan. Tanpa penelitian pun kita sudah beriman. Sehingga loadingnya cepat dan amalannya cepat. Karena man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya, predikatnya, titelnya tak bertepat jalan langkahnya dalam agama ini. Wallahu taala alam. Jadi memang untuk generasi kita, penerus bangsa ini memang harus tunduk sebenarnya, Ustaz, ya. Harus kita jadikan generasi tunduk, tapi bukan tunduk ke Islam itu kan tunduk dan patuh. Itu nama Islam. Tapi Ustaz, jadi untuk yang terakhir, Ustaz, supaya kita tidak berbelok arah saat ini, harus berbalik sebenarnya ke seperti jalan yang utama. Masuk ke jalan utama. Masuk ke jalur utama, tidak berbelok ke jalur-jalur kiri ataupun kanan. Ada petunjuknya. Nah, ini nasihat terakhir, Ustaz, biar masyarakat ataupun sebagian besar kaum muslimin yang sudah jauh pergi bisa berbalik lagi ke jalur utama, tidak berbelok kiri dan kanan. Nah, baik. Nasihat saya pada diri sendiri, karena termasuk di awal-awal belajar agama ini, termasuk yang mengatakan bahwasanya banyak jalan menuju Roma. Nah, dia tidak satu jalan menuju surga. Masyhur sekali itu perkataan. Nah, artinya jangan suka menyalahkan amalan orang lain. Ini bentuknya indah, ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak usah disinggung-singgung. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau memang masalahnya adalah sesuatu yang ada dalilnya, kita salahkan, tentu ini tidak boleh, karena benar. Tapi kalau sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi lemah, dan kita tahu itu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan. Tidak merubah, ya. Kewajiban kita menyampaikan. Nah, bagi kita seharusnya ketika kita sebagai orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, idealnya mudah menerima nasihat seperti itu, karena ad-dinu an-nasihah. Kemudian orang yang mengetahui sesuatu yang itu tidak benar berdasarkan ilmu yang Allah berikan, dia berkewajiban untuk menegur, karena ada kemungkinan yang berbuat salah itu orang jahil, tidak berilmu sama sekali. Yang kedua,
ada orang yang terlibat syubhat. Ya, dia berilmu tapi ilmunya syubhat. Contohnya ada seorang laki-laki yang salat sunat setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Ini kan pasti menurut dia karena salat di Masjid Nabawi lebih afdal dari 1000 salat di masjid lain. Dia sangat antusias untuk mengambil pahala. Maka dia dalam hal ini tidak bisa tidak mau menyia-nyiakan waktu kapanpun. Lalu ditegur oleh Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyib. Dia berilmu bahwa dilarang salat sunat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Maka dijelaskan, "Ma hadhihi shalah ya fulan?" Ini salat apa pula fulan? Mendengar ditegur seperti itu, kan dia menganggap bahwa ketika saya disalahkan berarti saya tidak berilmu ini, saya bodoh ini dan sebagainya. Itu tafsirannya. Lalu dia berbalas, ada syubhat yang ada dalam dirinya, ayu'azzibunillahu ala shalah, mungkinkah Allah mengazab saya gara salat? Ini kan betul juga, masa gara-gara salat kita masuk neraka? Itu bahasanya. Ya, walaupun Anda imam katanya, mungkin tak Allah masukkan saya neraka gara-gara salat? Sang imam tahu orang ini ada syubhatnya, lalu dia jawab, enggak. Allah tidak pernah masukkan orang gara-gara salat ke neraka. Tapi yu'azzibuka li mukhalafati sunnah. Allah menyiksa kamu karena menyalahi sunnah. Di mana dalilnya? Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan fitnah. Fitnah itu apa? Tadilah perselisihan. Dan fitnah sesama kaum muslimin, atau mendapatkan azab yang pedih. Berarti dia azab gara-gara mukhalafatu as-sunnah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan masih banyak ayat dan hadis tentang masalah ini. Hanya dia tidak terima. Sama juga dengan orang yang mengatakan, Ustaz jamin tak gara-gara mencintai Rasulullah saya masuk neraka? Tidak mungkin. Karena Nabi mengatakan ar-rajulu ma'aman ahab. Dia seorang itu bersama orang yang dia cintai. Tidak mungkin. Lalu kita jawab, Allah tidak mengazab kita gara-gara cinta pada Rasulullah SAW. Bahkan berpahala besar itu. Cuman mukhalafatu as-sunnah. Nah ini yang harus dikembangkan terus, dan tentu saja sambil berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan bagi yang belum jelas baginya untuk semakin jelas, yang sudah tahu tapi masih ragu mengikuti supaya dikuatkan mengikuti. Karena sekali lagi saya katakan hidayah itu bukan untuk diketahui tapi untuk diikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikut hidayahku tidak perlu takut dan khawatir. Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut hidayahku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jadi mesti diikuti, bukan untuk diketahui. Wallahu taala alam. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk antum yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan kembali sambung perbincangan bersama guru kita dengan tema yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan semua yang kita bincangkan pada pagi hari ini juga bisa antum share ke banyak saudara ataupun teman. Mudah-mudahan siapa tahu ada unta merah di sana. Nah, afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Jazakumullah khairan untuk kesempatan hari ini, dan juga untuk antum yang menyaksikan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan,
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.